wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih nih sudah diikutkan di seminar yang luar biasa ini, Pak Ferry, Bu Farah atas ilmunya. Dan qadarullah kebenaran juga saya ada case juga nih tentang anak thinking gitu kan. Jadi kayaknya pas sekali gitu ya, alhamdulillah. Eee, Gini Pak Ferry dan Bu Farah gitu ya, ini ada kasus anak thinking gitu ya, tapi, perjalanan apa namanya tuh, kehidupan mungkin ya sekarang, eee, be si anak ini terkesan kan tadi Ibu bilang dia analitis gitu kan, eee, pe perhitungan, tapi pada kenyataannya sekarang si anak ini lemah sekali berhitungnya dan cenderung tidak suka gitu. Dan kalau diperhatikan sekarang tuh yang menonjolnya malah dia suka bahasa dan, memasak gitu ya, yang menciptakan ide-ide kreasi kayak anak intuiting gitu, iya anak intuiting gitu, seperti itu. Nah kalau kejadian seperti ini nih, masalah itu di mana gitu? Mohon pencerahannya gitu ya. Eee eee, jadi realita yang ada nggak sepertinya nggak Natasha tuh nyambung dengan kelemahannya itu begitu, Pak. Jadi intinya ini anak ini case-nya anak thinking gitu ya, Pak Ferry ya. Thinkingnya Tapi thinking apa? thinking Introvert? ex ya extrovert extrovert, Ya, thinking ya introvert itu. extrovert. T. Nah, itu jadi dia dia ini kenyataannya sekarang tidak suka berhitung gitu kan. Dia menyukai bahasa dan, sepertinya kegiatan sehari-harinya itu memasak dan kayak menciptakan resep-resep baru, dia suka itu. Jadi seperti kesannya seperti anak intuiting, Pak, gitu. Kan padahal qadarullah sudah tes hampir 3 kali sama gitu, thinking juga hasilnya gitu kan. Ya penasaran aja jadi oh, siapa tahu tesnya berubah 3 gitu ya. kali, Bu? Iya, 3 Ibunya kali. udah tes juga? Dah, alhamdulillah. Ibu kalau boleh tahu PG-nya apa? Sensing. Sensi. Iya, Mengulang-ulang ya solver. iya sensing. Bukti, lebih yakin. Iya, oke. Jadi itu gimana tuh Bu Farah mohon pencerahannya gitu? Oke, silakan Bu Farah Oke. Kalau berdasarkan, ceritanya tadi, anak thinking-nya malah beralih ke hobi masak sama ini ya, kreativitas, Ya menyukai bahasa gitu kan yang menyukai terkesan itu bahasa. kayaknya itu kan tadinya kayaknya dominan feeling gitu, saya juga jadi Iya, bingung. Nah, oke. Jadi, thinking itu, dia akan terjaga semangat dan motivasinya ketika dia mendapatkan chemistry-nya, mendapatkan tahta pengakuan ya, tahta itu tadi mendapatkan kemenangan. Nah, bisa jadi mungkin dari yang saya, analisa dari cerita Bu Eti ini, mungkin di urusan hitung-menghitung tadi, dia itu pernah kalah, gitu. Jadi dia berusaha mencari bidang lain di mana dia bisa unggul di situ. Nah, biasanya ini, anak thinking ini karena dari kecil dia pinter, anak pandai, dimasukkan ke sekolah unggulan, dimasukkan ke kelas sekolah unggulan, terus kelas unggulan. Yang mana di situ semuanya orang pintar semua. Nah, thinking ini biasanya mengukur diri dia. Kalau dia bisa menang di situ, jadi istilahnya jadi kepala naganya ya di situ. Yang semuanya naga, dia yang kepalanya. Nah, itu semangatnya terjaga itu. Tapi ternyata karena dia masuk ke komunitas yang semuanya itu naga semua, ternyata dia naga kecil. Dia jadi ekornya naga. Disitulah semangat thinking menurun. Jadi dia nyari, udahlah aku masuk ke golongan ular aja, tapi jadi kepalanya ular. Nah, jadi thinking ini ada kecenderungan turun semangatnya di bidang itu ketika dia tidak mendapatkan kemenangan-kemenangan. Nah, mungkin kalau dari saya sih kemungkinan seperti itu. Nah, ini berhubung malam ini ada Solver Ferry, kita lemparkan ke Solver Ferry. Silakan tambahannya. Masa dilempar lagi ke saya ini? Nah, itu valid ya, benar apa dibilang Ibu Farah. Jadi dia kalau tidak ada kemenangan, dia akan mencari di tempat mana yang dia bisa menang. Kita ambil case itu anaknya, adiknya
siapa ya? Ria Ricis. Ria Ricis itu Ria kan Ricis, thinking ya. extrovert. Ya. Ria Ricis thinking extrovert, sementara kakaknya itu siapa nama kakaknya? Oki Setiana Dewi. SD. Nah, Oki Setiana Dewi itu feeling dari kecil sudah unggul secara prestasi. Nah, dia merasa udah kalah duluan tuh. Nah, akhirnya dia mencari sisi unggul di tempat lain yang kakak-kakaknya nggak punya. Di mana dia ngambil di multimedia. Makanya dia jadi YouTuber. Nah, itu orang thinking begitu cara kerjanya. Nah, saya tadi begitu dibilang lemah berhitung, cenderung tidak suka berhitung, saya langsung tebak ini pasti TE. Nah, thinking extrovert itu mayoritas seperti itu. Jadi kalau diambil pakai konsep Tipin, TE itu kan jari manisnya sebelah kiri ya. Nah, para masih ingat nggak? Oh ya, Nah, tumbukan. jari manis sebelah kiri ini jarinya intuiting. Nah, maka akan ada kecenderungan intuiting ada pada diri orang TE. Nah, beberapa teman TE saya lihat itu cenderung pengen jadi pengusaha rata-rata daripada jadi karyawan. Jadi itu nggak salah Bu hasilnya. Jadi sebenarnya Ibu kurang dapat penjelasan yang lebih detail aja, sehingga melakukan tes sampai 3 kali kan untuk membuktikan. Jadi itu udah benar. Tinggal nanti Ibu sebagai orang sensing, banyak-banyaklah memberikan pengakuan, sehingga nanti dia bisa fokus pada bidang yang dia memang senangin itu tadi. Nah, itu aja sih tambahannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Saya rasa Jazakillah Pak Ferry dan Bu Farah. ya Bu, jangan Ya, dites Bu. sampai 4 kali ya Bu, sayang duitnya. Untuk anak dari Ibu Mary Irawati, untuk anak sensing introvert dengan kelebihan memori bagus, otot merah kuat, kelemahan motorik halusnya. Ya, udah pasti di situ. Tidak kreatif, lebih baik fokus di kelebihannya atau better memperbaiki kelemahan. Mohon pencerahannya. Saya ibu insting dan ayahnya feeling introvert. Gimana nih Bu Farah? Siap. Jangan lempar lagi ke saya. Oke, siap solver. Ntar kalau saya mau nambahin, saya tambahin. Siap, siap. Oke, jadi ini anak sensing tidak kreatif. Nah, ini sama sih seperti tadi. Sensing itu memang seperti itu. Sensing tadi kan dia memang dominannya di limbik kiri, otak bawah ya, yang pusat pengatur indera. Dia itu lebih ke yang jangkauan panca indera, sesuatu yang bisa dijangkau panca indera, yang berwujud. Sedangkan kreativitas itu menggunakan fungsi otak yang neokorteks sebelah kanan. Nah, itu kebalikan. Neokorteks sebelah kanan itu otaknya intuiting, Bu. Nah, sedangkan kalau kita lihat presentasenya tadi, sensing itu intuitingnya hanya 20%. Jadi kalau sensing tidak kreatif, ya memang seperti itu sensing, karena dia bukan dominan menggunakan otak kreativitas. Jadi sensing itu bukan menggunakan kreativitas, itu kan lebih ke konsep, lebih ke sesuatu yang masih abstrak, masih ide gitu. Nah, sedangkan sensing ini bukan di situ. Nah, jadi bukan berarti nggak bisa ya, Bu. Kalau urusan, apalagi anak sekolahan itu kan ada pelajaran seni, ada tugas-tugas yang butuh kreativitas. Bukan berarti tidak bisa, cuman karena sensing itu bukan bidangnya kreativitas, jadi sensingnya butuh sedikit usaha, butuh effort. Nah, nggak apa-apa, sensing kan energinya tadi banyak ya, dan dia juga belajar dari pengalaman, memorinya bagus. Jadi, untuk urusan kreativitas, sensingnya itu kalau memang harus, karena dia ada tugas sekolah, urusan kreativitas, ya ini aja Bu, banyak latihan aja. Banyak contoh, banyak latihan. Nah, sensing itu dia nanti ATM. ATM atau ATP, amati tiru plek atau amati tiru modifikasi gitu. Nah, kalau ini tadi pertanyaannya lebih fokus ke kelebihan atau better memperbaiki kelemahan. Nah, kalau di Steven, kita kan fokus satu hebat. Kita sudah tahu kehebatan anak kita si sensing ini di memorinya, di ototnya yang kuat. Jadi kita fokus saja Bu dengan mengembangkan kelebihannya. Itu akan lebih mudah, jauh lebih mudah daripada kita berusaha memperbaiki kelemahannya. Tadi, kecuali tadi ya,
kelemahannya itu dia sudah terpaksa tuh karena memang ada pelajaran seni, butuh kreativitas, ya udah butuh effort, butuh energi, cari banyak-banyak contoh, banyak referensi, latihan yang sering. Nah, itu dia bisa walaupun kreativitasnya tidak orisinil. Tapi ya sebatas itu saja, tidak perlu kita mendalami untuk sampai memperbaiki kelemahannya. Kita fokus saja sama kelebihannya. Jadi tadi penting tadi ya, kita tahu karakter anak, kita tahu tadi bibitnya apa ya. Kalau dia kurma, tidak usah dipaksakan kurma itu untuk tumbuh di pegunungan. Kita pilihkanlah tempat yang tepat di situ. Ya, kalau sensing bagusnya di memori, bagusnya di otot, ya tidak apa-apa. Kita pilihkan di mana dia bisa mengembangkan potensinya tadi, kelebihannya. Jadi kelemahannya itu tidak perlu kita perbaiki. Seperti itu, Bu Mary. Assalamualaikum Bu Farah, Pak Peri. Salam. Salam. Nanya, kebetulan kami punya 2 anak, laki-laki sama perempuan. Hasil tesnya sama, intuiting introvert. Oke. Jadi yang kami lihat dan yang kami tahu yang dibaca berdasarkan hasil tes yang diberikan bahwa kelemahan mereka itu adalah perut panjang. Adakah cara atau metode untuk menutup kekurangan ini ketika mereka harus belajar selalu yang terpikir dan ada di benaknya itu makanan dulu yaitu Bu. Jadi kesannya seolah-olah anak ini makan terus. Maksudnya menutup kelemahan itu. Intuiting introvert ya, Bu? Ya. Oke. Perut panjang. Perut panjang, intuiting memang perut panjang ya istilahnya. Tapi sebenarnya itu kalau menurut saya malah bukan kelemahan. Malah kelebihan. Memang intuiting kan sukanya ngunyah ya, sukanya ngemil. Cuman perut panjang itu juga malah orang intuiting ini lebih kuat puasa, Bu, dibanding yang lain, cenderung lebih kuat puasa. Jadi kalau untuk umurnya berapa, Bu, dua-duanya? Yang satu 14 tahun, yang besar, yang kecil 11 tahun. Oh, udah ini ya. Udah Udah besar. lumayan. Nah, belajarnya itu maksudnya ini belajar dia punya jam pelajaran rutin atau ada les tambahan atau gimana, Bu? Sehari itu belajarnya berapa jam? Jam sekolah, paling kalau misalnya jam tambahan ngaji. Nah, yang dia tadi pengen makan terus pas ngajinya? Kalau di sekolah juga gitu, jajan, Bu, maksudnya. Dia susah fokus kalau misalnya belajar di rumah atau ngerjain tugas apapun, dia susah fokus kalau belum makan. Terkadang sambil belajar juga dia tidak bisa diam. Aktif, anak kinestetik. Oh, gitu. Saya belum menemukan masalahnya malah, Bu, dari cerita Ibu ini. Maksudnya tidak bisa fokus, terus hasil belajarnya nggak sesuai sama ini ya, sama targetnya, Ibu ya? Kalau hasil belajar dia bisa ngikutin, Bu. Alhamdulillah hasilnya bagus. Nah, Cuma itu maksudnya kalau kita ngajak anak ini yang di pikiran dia tuh makan terus kayak itu, Bu. Dia maksudnya. Nah, Ibu sendiri udah tes? Udah tahu PG-nya apa? Belum. Oh, belum. Baik. Jadi kalau dari cerita Ibu, untuk berdasarkan informasi dari Ibu Ria, kalau saya malah tidak menemukan masalahnya, Bu. Jadi tidak apa-apa anak-anak itu tadi suka makan, tapi ternyata kan dia tetap belajar ya, tetap belajar, hasil belajarnya juga tetap sesuai, bisa ngikutin. Cuman mungkin Ibu sendiri yang melihatnya kurang nyaman ya, Bu ya, karena anaknya sepertinya mau ngemil terus gitu ya, Bu. Iya. Kesannya Iya. maksudnya beda dari anak-anak yang lain gitu. Jadi Oke. kalau kelihatannya anak ini fokusnya dimakan kayak itu.
Oke, jadi intuiting itu Bu karakternya memang tadi perut panjang. Jadi dia sukanya ngemil, sukanya makan. Nah, kalau yang namanya urusan belajar, intuiting ini suka belajar kalau belajarnya itu menarik, interaktif, belajarnya dinamis, belajarnya itu bikin dia penasaran. Nah, karena intuiting ini kan orangnya dinamis ya, jadi cenderung kasarnya bosenan. Nah, karena dia bosen, dia larinya ke makan. Bisa jadi satu cara belajarnya mungkin nggak sesuai sama yang intuiting ini inginkan. Mungkin cara belajarnya terlalu monoton, mengulang-ulang seperti itu terus gitu. Jadi mereka nyari semacam ini ya, semacam biar menarik nih belajarnya sambil makan gitu. Yang kedua, ada baiknya Bu Ria juga tes biar tahu personality genetik Bu Ria ini apa. Kalau misalnya Bu Ria maunya anak-anak Ibu itu belajarnya fokus, fokus itu miliknya thinking, Bu. Neokortek atas yang si fokus tadi, belajarnya fokus, belajarnya mandiri, bahkan dia itu bisa mendalam kan mikir analisanya. Nah, kalau intuiting ini kan memang cenderung gayanya seperti itu, gayanya santai gitu. Seperti nggak belajar, tapi ternyata kalau dites hasilnya bagus. Jadi kemungkinan ini karena Ibu belum tes, lebih mudah kalau tahu hasil tes Stephen Ibu. Kemungkinan besar Ibu ini berkebalikan dari personality genetik anaknya. Jadi kesannya itu anak ini nggak memenuhi ekspektasi Ibu gitu. Ibu mungkin punya standar yang namanya belajar itu seperti ini gitu. Tapi ternyata anaknya punya gaya belajar yang berbeda dengan gaya belajar Ibu gitu. Jadi biar lebih mudah komunikasi Ibu ke anak, gimana pola parentingnya, saya sarankan Ibu juga tes dulu, Bu. Biar tepat gitu. Jadi kalau parentingnya di Stephen itu, kita bukan fokus ke anak saja, bukan fokus ke orang tua saja. Kita itu menggunakan dua-duanya. Jadi orang tuanya itu nyaman sesuai sama personality genetiknya, gaya parentingnya. Anaknya juga nyaman juga, Bu. Jadi sama-sama seneng. Jadi bukan hanya salah satu pihak yang nyaman. Nah, bagusnya Ibu tes dulu ya. Habis itu kalau udah tes kita lanjut lagi diskusinya. Oke, terima kasih Sarah, Pak Ferry. Iya, sama-sama Bu Ria. Nah, saya nambahin perut panjang, kebetulan anak saya intuiting introvert juga, ini ada di sebelah. Ini tipe perut panjang itu maksudnya ususnya panjang. Jadi kalau makan, untuk makanan itu sampai ke lambung, sehingga memunculkan rasa kenyang, itu lama, karena saking panjangnya ususnya. Nah, jadi kesannya kayak banyak makan. Padahal kalau dia udah makan, tungguin aja tuh nanti lama-lama perutnya rasa kenyang. Nah, itu salah satu, jadi perut panjang itu disebut usus panjang. Ada juga beberapa potensi pada anak intuiting itu, perut panjang itu dia tahan lapar. Jadi sehingga dia makannya sedikit. Saya pernah ketemu kasus anak intuiting introvert, nggak mau makan, makannya sedikit. Itu masalah juga sama orang tuanya, sehingga dipaksain makan. Sampai dibikinin bentuknya kayak bubur, kemudian dimasukin plastik, jadi setiap pergi itu dibawa tuh plastik, disocolin ke anaknya. Sampai anak itu punya aksi tutup mulut, nggak mau makan. Padahal dia nggak mau makan. Nah, kenapa dipaksa? Saya bilang, karena dia nggak mau makan, Pak. Kalaupun makan, dia sedikit banget. Saya tanya, sering sakit nggak dengan dia makan sedikit? Nggak pernah, Pak. Nah, kalau biasanya kecenderungannya, kalau aktivitas fisiknya nggak banyak, misalkan sekolahnya nggak full day, atau sekolah itu nggak terlalu banyak aktivitas fisik, kecenderung dia makannya sedikit. Tapi aktivitas fisiknya banyak, dia punya kecenderung makannya banyak. Atau dia punya pekerjaan-pekerjaan yang butuh pemikiran yang banyak, yang fokus, yang pikiran atau analisanya mesti tinggi. Pekerjaan-pekerjaan orang kiri lah contohnya. Ataupun mungkin pekerjaan orang kanan yang dia lagi butuh effort, konsentrasi yang tinggi. Itu cenderung akan menghabiskan energi ke otaknya. Tapi setelah itu dia jadi makannya banyak. Nah, itu biasanya ada kecenderungan-kecenderungan seperti itu pada orang intuitif. Jadi perut panjang itu nggak ada masalah, Bu. Yang masalah, Bu, dia nggak punya perut. Nah, itu masalah. Jadi nggak usah dikhawatirkan.
Ibu nanti kalau dia nggak banyak makan, stres juga. Banyak makan, yang penting sehat anaknya. Oke, ini saya perlu sampaikan juga ke Ibu ini sebagai tambahan supaya tidak khawatir ya, dan sampai nanti seperti kasus yang saya jumpa tadi itu. Ini dari Ibu Fatmah. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Fatmah dulu ya. Saya titik introvert dengan pertanyaan dengar pertanyaan Bu R14 jadi malu karena saya dengerin Zoom sambil nyemil. Justru kalau orang intuiting dengerin sesuatu sambil mengerjakan aktivitas yang lain, nah sehingga dilabelin sama orang tidak fokus, justru dia sedang fokus. Jadi Anda harus bertanya, kalau ada menjelaskan cerita ke orang intuiting, dia nengok gini dengan fokus. Justru Anda harus bertanya, kamu melamun atau dengerin gitu. Melamun. Pasti melamun. Tapi kalau kita jelasin, anaknya sambil main HP, sambil makan, sambil gambar-gambar, itu justru dia sedang fokus. Jadi kalau istilahnya Bu Maya, istrinya Pak Erdian itu fokus dengan ketidakfokusannya. Nah cuma label negatif disematkan sama orang di luar sana yang nggak kenal intuiting. Dibilanglah autis, nggak fokus. Oke, saya juga baru tes 2 minggu. Tes Tipin bareng suami. Suami alhamdulillah thinking extrovert. Nah, kata promotor Tipin cocok. Jadi saya di sini banyak mendengar dulu supaya lebih paham. Oh, kira-kira pertanyaan. Berarti Ibu ini intuiting juga, intuiting introvert juga. Apakah memang sifat anak feeling kalau orang lain bicara dia maunya nyela atau cerita tentang dirinya? Nah, ini kita skip dulu ya dari Bu Ratna. Kita lanjut ke Ibu Ira Rizal. Silakan Bu, yang sudah raise hand dari tadi. Setelah ini dari baru Ibu Ratna. Iya, Assalamualaikum Mbak Farah sama Pak Ferry. Ya, saya off cam ya. Ya. Oke. Monggo Bu, silakan. Jadi gini, saya punya anak, dari hasil sebelumnya kita pikir dia itu feeling, karena senang cerita. Senang cerita, temannya banyak gitu. Jadi kita pikir tadinya kayaknya ini anak feeling. Tapi ternyata setelah dites hasilnya cukup ini ya buat kita, ternyata thinking introvert. Jadi kok jadi katanya kan agak bersilangan ya antara thinking sama feeling nih. Jadi itu kita agak bingung menyikapinya nih. Loh, tapi kayaknya nggak kayak orang thinking. Orang thinking kan biasanya katanya cenderung mandiri, pendiam, cenderungnya ya. Nah, justru ini juga malah banyak ngobrol, senang cerita, senang banyak teman, kemudian disukai teman-temannya. Jadi padahal golongan darahnya juga bukan O, A. Jadi itu gimana itu menurut Mbak Farah sama Pak Ferry? Oke. Umur berapa, Bu, anaknya? Kelas 6 SD. TI kelas 6, laki-laki perempuan, Bu? Perempuan. Perempuan. Oke. Jadi anak TI tapi terlihat berperilaku seperti feeling ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, Ibu sendiri sama orang tuanya udah tes? Saya sudah, orang tuanya belum. Jadi kemarin pas ngobrol-ngobrol, dia bilang gimana ini ya gitu, kok berbeda gitu. Menurut Mbak Farah sama Pak Ferry seperti apa ini? Oke. Thinking ya. Jadi tadi yang kita bahas di fenotip tadi. Fenotip yang 100% itu 20%-nya genetik, 80%-nya lingkungan. Saya juga pernah dapat klien seperti itu. Nah, anaknya thinking, tapi dari awal ketemu, kita belum tes itu dia sudah ramah banget. Jadi, saya juga punya anak feeling, udah langsung klop itu, main. Ternyata pas dites, anaknya thinking. Nah, ternyata dites juga ibunya, di tempat, ibunya feeling. Nah, anak-anak, Bu, lingkungan terbesarnya yang 80% itu adalah lingkungan di rumah, orang tuanya. Nah, kalau Dr. Hendra, kalau di tematik health itu ada yang namanya pedigree. Pedigree itu sama kayak penyakit ya. Jadi pedigree itu di Stephen juga ada. Jadi kalau karena lingkungannya besar seperti itu, kemungkinan lingkungan di rumah dari kecil si thinking ini terpapar lingkungan feeling gitu. Sudah biasa di tempat orang yang rame, udah biasa yang banyak temennya, udah biasa dikasih makanan seperti feeling. Jadi dia
seperti maskingnya seperti feeling juga terlihatnya. Gitu. Jadi kemungkinan dari pengaruh lingkungannya. Cuman nanti pada dasarnya walaupun dia lama terbentuk oleh lingkungan feeling, lama-kelamaan itu si personality genetiknya yang thinking tadi juga muncul, Bu. Karena itu tidak bisa diubah, itu menetap. Ya, mungkin seperti itu kalau dari saya. Oke. Ya, oke. Benar sekali, Bu. Jadi pedigree atau mencontek lingkungan istilahnya. Saya Oke. mama saya sensing, saya intuiting. Nah, makanan saya itu makanan kering semua. Kerupuk, oke, ketemu istri makanannya juga makanan kering, makanan gitu. Jadi begitu ketahuan Stephen, ternyata real aslinya itu saya udah benar. Nah, udah benernya gini, ibu saya pernah cerita, kamu tuh panyamba. Panyamba tuh kalau bahasa orang Minang tuh tukang makan sambal. Jadi kalau makan, cenderung dari awal, sejak saya mau makan itu, kata ibu saya itu, saya nggak pernah mau makan nasi. Maunya makan lauknya, maunya makan sayurnya. Nah, ternyata di Stephen, untuk orang intuiting itu yang benar. Tapi karena ibu saya sensing, yang aktivitasnya banyak, tenaganya banyak, dia merasa Karbo. butuh banyak makan karbo. Maka dia paksa saya makan nasi. Dan saya sampai berapa tahun itu menolak terus. Nah, karena saya menolak makan nasi, sama ibu saya dibikinin banyak cemilan untuk menambah, istilahnya itu menambah sumber makanan dia lah. Jangan ikan aja yang dimakan, nah, jangan lauknya aja yang dimakan. Maka dibuatlah jajanan-jajanan kayak bakwan, risol, tahu. Nah, itu yang membuat jadi tambahan, itu yang dibawa ke sekolah. Padahal genetiknya udah benar. Karena lingkungan memaksa jadi makan nasi, akhirnya terbiasa makan nasi sampai kenal Stephen. Begitu kenal Stephen, saya pelajari, berarti saya udah benar dulunya. Akhirnya saya rubah pola makan saya, nggak banyak makan nasi. Dan ternyata lebih sehat, nggak ngantukan. Ibu itu udah, apa namanya, kok jadi ngeblank saya. Jadi thinking merasa rasa feeling ya. Nah, bisa jadi karena pengaruh lingkungan. Itulah kenapa alasannya orang tua wajib tes. Nah, ini berkaitan nanti dengan pertanyaan berikutnya nih. Untuk tes Stephen baiknya orang tua dulu atau nggak apa-apa langsung anaknya ya. Rencana kami mau tes Stephen anak perempuan. Sebaiknya Bu, Ibu langsung tes dengan anaknya. Ini langsung saya jawab aja Ibu Parah ya. Ya, Nanti bisa lebih mudah. Nah, silakan Bu Parah jawab yang Ibu Ratna. Apakah memang sifat anak feeling kalau orang lain bicara dia maunya nyela atau cerita tentang dirinya? Feeling tadi kan dia dominannya di otak limbik kanan. Itu pusat pengatur emosi. Nah, chemistry-nya apa? Chemistry-nya tuh cinta. Makanannya orang feeling adalah cinta. Nah, jadi kalau misalnya orang lagi ngomong, dia nyela, pengen cerita tentang dirinya, itu dia lagi butuh cinta, lagi butuh perhatian. Bisa jadi itu tangki cintanya sebelum orang ngobrol ini memang belum penuh gitu, Bu. Nah, itu salah satu indikasinya. Saya juga punya anak feeling. Anak feeling itu indikasi tangki cintanya belum penuh itu satu, cari perhatian. Kedua, cari perhatian masih nggak berhasil, dia rewel, nangis. Jadi bukan salah anaknya sebenarnya, cuman makanannya itu yang belum penuh tadi, tangki cintanya belum penuh. Jadi dia harus mencari dulu gitu. Jadi kesannya itu seolah-olah nyela ya, seolah-olah dia mengganggu gitu. Nah, seperti itu Bu Ratna Amalia. Oke. Nah, ini boleh saya tambahin ya Bu Farah. Ini kebetulan saya punya anak Ya. 3 feeling. Oh iya, lebih banyak anaknya feeling solver. Nah, betul dia nanti cari perhatian dari situ. Cuma yang perlu Ibu biasakan adalah gini. Nak, kamu jangan ngomong dulu sebelum orang selesai ngomong. Jadi ajarkan dia adab yang seperti itu. Sehingga nanti dia dengan teman-temannya atau orang yang berinteraksi dengan dia merasa nyaman karena tidak sering disela oleh dia.
Karena dia memang ingin istilah kita itu pantang tak top. Ya, pantang tak top. Kalau orang sensing kan pamer. Nah, kalau orang feeling ini pantang tak top. Nah, ajarkan itu aja. Menyalanya jangan dilarang. Bukan menyalanya, maksudnya dia kepengen ngobrolnya, dia kepengen cari perhatiannya, bukan itu yang jadi fokus kita. Yang jadi fokus kita adalah dia tahu momen kapan dia harus bicara. Itu yang paling penting yang disematkan ke orang feeling. Kebayang Bu, saya punya anak 3 feeling. Begitu yang nomor 1 cerita, nanti yang nomor 3 kepengen nyeletuk. Nah, pas lagi kejadian itu saya bilang, adik, selesaikan dulu abang ngomong ya. Jadi selesai abang baru adik. Biar dia yang kecewa nggak apa-apa, adiknya kecewa nggak apa-apa. Tapi saat itu kita sedang ngajarin adab. Nah, dan dua-dua jadi tahu belajar. Karena sama-sama feeling kan jadi tahu, oh berarti kalau ngomong nggak. Nah, akhirnya mereka jadi tahu nih. Ketika si abang udah ngomong, adiknya mau ngomong, si abangnya langsung bilang, adik tunggu dulu, abang belum siap ngomongnya sama ayah. Nah, jadi mereka sendiri yang paham. Ya, itu butuh repetisi, pengulangan. Ya, hampir-hampir setahun lah Bu, baru sadar. Jadi sabarnya di situ. Farah, ini ada pertanyaan dari Ibu Ria Aprilia, anak saya TI Bu, tapi masih susah disuruh untuk belajar atau mengulang pelajaran. Disuruh pula lagi ya. Gimana caranya untuk meningkatkan supaya mau lebih rajin belajar ya? Mbak, saya belum ikut tes speaking juga. Silakan Bu Farah. Oke, Bu Ria. Anak TI disuruh belajar tapi nggak mau, disuruh ngulang pelajaran nggak mau juga. Gimana biar rajin? Jadi kembali lagi, TI ini kan tadi orang yang suka mikir, Bu. Sebenarnya basicnya itu dia suka belajar, suka mikir, dan orangnya mandiri. Jadi kalau urusan belajar, thinking ini malah nggak usah disuruh, malah nggak usah disuruh ngulang-ngulang. Kan tadi ya, di komunikasi thinking itu tidak suka disuruh mengulang. Dia disuruh mengulang padahal dia sudah bisa. Jadi kalau dia sudah bisa, kita suruh ngulang, itu seolah-olah kita tuh tidak mengakui kompetensinya. Kita nganggap dia itu masih nggak kompeten. Nah, itu ya makin nggak semangat thinkingnya. Thinking itu jangan kita suruh. Thinking itu dari kecil biasakan sama aturan, Bu. Kita bikin aturan, bikin jadwal, apalagi kalau thinkingnya ini udah yang agak besar ya, yang udah bisa benar bisa berkomunikasi. Kita sepakati dulu. Jadi kita sepakati aturannya apa, kapan dia harus belajar, jadwalnya kapan. Nah, ketika itu jadwalnya, thinking itu taat dia sangat konsisten, lebih berkomitmen biasanya sama aturan. Jadi bukan karena disuruh orang, bukan orang yang nyuruh dia belajar, tapi karena dia komit sama aturan yang sudah dia sepakati tadi. Jadi bikin aturan, ada reward punishment-nya, ada targetnya yang harus dicapai. Nah, dia lebih tertibnya di situ, pakai aturan. Nah, kalau misalnya anak ibu lihat tuh hasil belajarnya, atau ibu lihat, ibu tanya, nah udah bikin PR, dia bilang sudah. Kalau ibu nggak percaya, nggak usah ibu tanya ulang, ibu buka aja, ibu buka sendiri, ibu lihat sendiri tuh buku PR-nya. Oh, beneran udah. Nah, jadi nggak usah ibu mengulang lagi, nanti semangat belajarnya malah turun karena merasa kok dianggap nggak mampu ya, kayak gitu. Padahal tadi yang saya cerita tadi, bahkan thinking balita saja yang tes di bawah umur 5 tahun, itu kita tes dia menulis. Jadi kalau di ruangan tes saya itu ada buku, ada mainan, ada papan tulis. Nah, saya pernah dapat anak thinking itu, dia penasaran sama buku. Itu buku tentang manajemen HR, Solver Ferry, yang 400 halaman. Ditariknya itu buku. Terus pas main puzzle, dia masih umur 3 tahunan apa 4 tahunan. Puzzle itu dengan mudahnya selesai. Terus dia ngambil kapur, dia nulis namanya sendiri. Saya bilang, lihat Bu, anak ibu itu udah bisa ini loh, udah bisa nulis. Padahal di umuran dia belum tentu anak seumur itu bisa nulis. Jadi memang nggak usah heran, anak thinking ini asal ibu sediakan media belajarnya, sediakan sumber datanya, sumber dia, biar dia kalau dia butuh analisa, dia butuh data, dia punya gitu. Entah itu buku ensiklopedi, entah itu dia bisa browsing internet ya.
entah itu buku-buku pelajaran yang relate sama pelajarannya, dia biasanya bisa belajar sendiri. Makanya kesannya itu, oh anak ini kok nggak diajarin kayak bisa otodidak ya, karena dia mandiri. Nah, tugas orang tua menyediakan media belajarnya tadi. Jadi nggak usah ibu ulang-ulang, nggak usah ibu cerewetin, tapi ibu latih dia, ajak dia itu sepakati aturannya aja. Nanti kalau dia nggak sesuai aturan, suruh dia cek sendiri. Nah, jadi saya kemarin itu sharing lah sama Kak Atika yang anaknya thinking. Gimana sih biar nyuruh anak thinking itu belajar? Nah, karena dia udah punya jadwal, kita tanya aja, sekarang jadwalnya apa ya? Nah, dia ngecek jadwalnya, oh jadwal belajar, oke. Akhirnya dia belajar. Nah, mungkin seperti itu buat yang anaknya thinking. Masih mute, Solver. Ya bahkan untuk menu makanan yang dibawa ke sekolah, dijadwal aja. Hari Senin makan apa, hari Selasa makan apa. Supaya dia lebih tenang dia kalau jelas itu apa aturan yang sudah ada. Oke. Bagaimana mengobati luka batin anak TE yang dulu di SD-nya suka dibully tentang MTK? MTK ini maksudnya matematika ya? Atau ada makna yang lain? Iya betul, matematika. Oke, matematika ya. TE ini memang ada kecenderungan kurang kepala suka berhitung memang. Karena dia lebih kuat di analisa sebenarnya. Di mengatur. Jadi dia benci sekali dengan matematika, apa yang harus dilakukan gurunya, saat udah SMP. Ini pertanyaan bagusnya apa yang dilakukan oleh ibunya, gurunya. Oke, silakan Bu Farah, boleh dijawab. Ibunya juga bingung Pak masalahnya. Karena kalau di kami di Titin itu lebih fokus guru ibunya yang memberi treatment, ibu bukan orang lain, karena itu efeknya lebih besar. Jadi boleh diganti pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ibunya untuk anaknya. Silakan Bu Farah. Nanti yang bisa juga dilakukan oleh gurunya. Oke. TE ya, thinking extrovert. SD-nya dibully matematika. Ini benci sekali ini sampai gimana Bu maksudnya Bu? Nilainya nggak beranjak dari angka 4, 5, 4, 5 gitu. Oh gitu. Pernah Ibu tanya Bu, kenapa? Saya pernah tanya, nggak suka aja. Sampai di kondisi dia yang tadinya SD baik-baik aja, di akhir SD itu dia mulai gagap. Jadi kayaknya ada masalah seperti apa gitu. Cuman saya nggak dalam kapasitas harus nanya satu-satu kan, harus nanya seperti apa gitu. Nah, itu secara orang luarnya saya bantu dia seperti apa. TE, thinking extrovert. Nah, thinking ini kalau sudah terluka, berarti terluka di harga dirinya biasanya. Karena dianggap lemah, tidak mampu. Jadi ini TE-nya masih anak-anak ya. Saya pakai contoh pengalaman saya ketemu klien ya Bu ya. Jadi saya tuh ketemu klien thinking dewasa banget laki-laki. Dia thinking tapi orangnya jadi insecurean, minderan. Saya juga pernah ketemu thinking yang perempuan juga udah lulus kuliah tapi orangnya insecurean. Ternyata itu malah dari lingkungan rumahnya. Jadi kemungkinan dia tadi tuh nggak dapet chemistry-nya, nggak dapet makanan jiwanya. Kalau dari case yang klien saya temuin tadi ya Bu. Karena mereka pas ketemu saya itu memang cerita kenapa seperti ini. Jadi banyak ceritanya. Nah ternyata ketika dia berhasil melakukan sesuatu, tidak ada pengakuan atas keberhasilannya. Dia tidak merasakan kemenangan-kemenangan gitu. Nah, ketika sampai dewasa, kalau dia memberikan idenya, dia menunjukkan hasil pikirannya, itu langsung dibantah terus sama orang di keluarganya, gitu. Itu satu. Satu lagi yang thinking yang dewasa perempuan, dia punya saudara yang punya personality genetik sama persis, tapi orang tuanya lebih cenderung ke adiknya. Jadi
dia sendiri ketika saya tanya, iya, jadi adiknya itu udah tes sama saya karena sekantor, akhirnya adiknya jadwalin buat kakaknya. Mereka nggak bareng gitu tesnya. Ternyata adiknya itu kakaknya ini sama. Tapi dari kecil orang tua itu lebih cenderung memberikan pengakuan itu ke si adik. Nah, jadi lama-kelamaan Cacar. lama-kelamaan si thinking ini hilang semangatnya. Dia merasa terluka harga dirinya gitu. Nah, gimana caranya untuk mengobatinya? Kalau menurut saya, thinking itu harus dikembalikan lagi, Bu, dikembalikan tahtanya. Dikembalikan bahwa dia itu bisa menang, bahwa dia itu bisa bisa melakukan sesuatu dan kita beri pengakuan bahwa dia itu bisa gitu. Jadi, nah karena ini kita nggak tahu kondisi sebenarnya ya, apakah benar itu karena dari lingkungan sekolah atau bagaimana kondisi rumahnya gitu. Apakah dia ini punya saudara yang mungkin terlihat lebih pinter, lebih jadi ada kecenderungan dianya udah kalah di situ gitu, atau seperti apa. Nah, kalau ini kayaknya saya memang butuh solver Ferry ini nambahinnya. Itu udah benar ya Bu Farah, itu pasti ada pengaruh dari rumah. Makanya tadi kenapa saya katakan apa yang harus dilakukan orang tua, maka itu lebih pas jawab pertanyaannya. Cuma karena ini yang bertanya kayaknya gurunya ya. Apa yang harus dilakukan gurunya? Saran saya, ibu minta kedua orang tuanya tes tipin. Itu yang pertama. Nah, kalian sebagai orang tua tes dulu tipinnya apa? Karena itu begitu kami dari pegiat tipin tahu hasil tes tipin orang tuanya, itu 80% masalah itu udah kejawab semua, Bu. Udah kejawab semua 80% masalah. Apa asal muasalnya masalah tadi itu udah bisa ke framing semua. Kita itu tinggal melihat dari semua framing ini mana yang menjadi dasar utamanya. Yang pertama, ibu sarankan orang tuanya tes. Nah, kalau ibu mau berperan sebagai guru, saya nambahkan dari Bu Farah tadi, coba ibu ciptakan, kalau Pak Herdian tadi bilang, anjurkan ikuti sesi solving ya. Ini kalau salah satu solving yang paling sederhana aja lah, yang harus dilakukan ibu guru kepada anak SMP tadi. Tadi kan disebut nilainya 4 dan 5 tidak bergerak. Nah, kira-kira nilai 4 dan 5 itu matematika yang di level atau di bab yang apa, Bu? Jadi sampai perkalian dasar aja dia nggak bisa, Pak. Jadi untuk level SMP ya, harusnya kan itu udah selesai. Ini perkalian dasar nggak bisa. Dia kesulitan. Bahkan ketika mau menyampaikan hasil itu kayak gagap. Padahal saya tahu anak ini dulu SD nggak gagap, saya bilang. Kenapa jadi SMP-nya seperti ini ya gitu. Nah, kalau sampai di tahap gagap itu, kemungkinan besarnya memang ada perendahan dari orang tua di rumah. Dibilang Ibu Farah tadi tidak dapat pengakuan. Jadi sering dikerdilkan, sering dianggap tidak kompeten lah istilahnya. Tahtanya dia hilang. Nah, makanya saya bilang tadi itu penting dites, nanti yang disolving orang tuanya, bukan anaknya. Izin sharing Pak Ferry. Nah, tunggu dulu Ibu ya. Kemudian nanti Ibu Ira, ada kemungkinan kalau kelas SMP perkalian dasar, saya kayak kurang yakin kalau dia nggak bisa. Yang saya khawatir, dia menampakkan dirinya nggak bisa sebagai bentuk protes supaya orang tuanya malu. Supaya tahta orang tuanya hilang di mata semua orang tua. Itu cara bandelnya anak thinking. Dan saya dapat beberapa kasus tuh begitu. Yang kasus paling sering saya ceritakan tuh gini. Anaknya ini udah hafal kali-kali 1 sampai 10 tuh udah hafal. Di kelas 3 SD, dia dirawat ibunya. Selama ini neneknya. Ibunya sensing. Disuruhlah dia ngulang lagi kali-kali 1 sampai 10. Anaknya udah hafal dan sampai bosan. Maka ibu tahu apa bentuk protes dia? Ketika ujian, semua soal tidak dikerjakan. Begitu saya tanya, kamu kenapa sampai nggak bisa ngerjakan semua soal? Apakah kamu sebodoh itu? Saya bilang. Itu pertanyaan saya tuh.
Apakah kamu sebodoh itu sampai tidak bisa menjawab satu pun pertanyaan dari ujian? Biar aja Om, biar guru-guru semua tahu kalau mama itu bodoh ngajarin saya. Ibu tahu jawaban anak thinking? Biar aja Om, biar guru-guru tuh tahu kalau mama itu bodoh ngajarin saya. Karena selama ini ngajarin dia neneknya. Neneknya ngajarin dia dengan kemandirian. Dan neneknya kasih nasihat ke mamanya tadi, ke anaknya berarti kan, ini cucu ini pinter. Dia nggak suka diulang-ulang. Nah, karena mamanya sensing, pola belajarnya ngulang-ulang. Dan itu menjadi anak thinking demotivasi. Itu sih yang keyakinan saya 80%. Tidak mungkin kelas SMP thinking itu nggak jago matematika, hitung-hitung perkalian dasar. Itu kecil kemungkinannya. Biasa jadi itu bentuk protes dia. Nah, itu yang Ibu perlu gali itu sebenarnya. Oke, kalau saya ini sedikit biar clear masalahnya ya Pak. Maksudnya Boleh, gini, biar tapi kita dapat data lebih banyak. iya, tapi ketika kita bicara tentang hobi, dia sukanya basket. Nah, dia lebih berprestasi di situ. Jadi saya lebih ngemuji, ih kamu keren banget di situ. Ya udah nggak apa-apa matematikanya nggak bagus, tapi kamu basketnya oke gitu. Itu yang saya lakukan gimana tuh? Apakah pas atau misalnya apa yang mesti saya tambahkan di situ, Pak? Itu udah betul, Bu. Kita bisa pakai apa namanya, cari prestasi di luar dari matematika yang dia udah nggak pede. Tadi kenapa saya nanya di level mana matematikanya dia nggak bisa? Maksud saya itu tadi gini, misalkan dia kan kelas SMP, mungkin matematikanya pembagian atau kuadrat dia nggak bisa atau kalahnya di situ. Nah, kita ciptakan prestasi-prestasi kecil dulu dari matematika dasar, ya misalkan tambah, kurang. Nah, coba Ibu kalau bisa buktikan di situ dulu. Kalau di situnya dia sudah bisa, kemungkinan hipotesa saya yang tadi ada benarnya. Dia itu hanya ingin menunjukkan supaya orang tuanya itu hilang tahta di kalangan keluarganya atau di kalangan orang tua lain gitu. Jadi kan orang tua itu dapat malu gitu ketika anaknya nggak berprestasi. Nah, itu yang dia jadikan strategi. Nah, itu bisa dari situ. Atau memang kita ciptakan prestasi yang lain. Ya, dari basket tadi, Ibu kasih pengakuan. Kalau bisa ada perlombaan yang dia menang. Sehingga dia dapat piala, dapat piagam. Nah, itu cara menumbuhkan percaya dirinya. Kalau ini nanti tumbuh, harapan kita dibully tentang matematika tadi bisa terobati. Jadi nggak usah masuk ke ranah yang tadi itu tadi. Karena dia udah punya data. Jadi penyakit belajarnya orang thinking itu menjadikan data lama sebagai standar untuk dia bertindak di saat ini dan ke depan. Jadi data lama itu, oh aku memang udah dibully kok dari dulu nggak jago matematika. Ini yang dijadikannya pakem. Itu penyakitnya. Nah nggak apa-apa kita jadikan basket ini menjadi data baru yang dia punya prestasi. Nanti dia punya keunggulan di situ. Nah, kalau sudah terobati dia prestasi di situ, bisa jadi nanti dia akan tunjukkan bahwasanya dia matematika sebenarnya nggak ada masalah. Itu sih harapannya. Oke, nanti saya coba. Makasih Pak sama Bu, Mbak Farah, Pak Ferry. Nah, Ibu Eti Sama silakan Bu, Bu. kalau ada yang mau ditambahin tadi. Oh iya, saya punya case anak thinking, Pak Ferry 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan gitu ya, gitu. Jadi ternyata setelah digali, dua-duanya sama masalahnya. Setelah kita dari hati ke hati tanya apa masalahnya, ternyata gurunya, Pak. Jadi sama nih dua-dua. Jadi, yang satu ini, dua-duanya gitu, nggak bisa nangkep pelajaran matematika oleh karena gurunya yang nyampaikan si A gitu. Ketika ada satu waktu guru si A ini nggak masuk dan digantikan guru B, si anak ini paham gitu dengan penyampaiannya. Itu satu dia cerita begitu, Pak ya. Tuh. Terus kasus yang kedua yang laki-laki dengan gurunya sendiri gitu di kelasnya, dia nggak nyambung yang disampaikan oleh gurunya. Ternyata, dengan ibunya sendiri gitu ya, notabene ibunya juga guru, ini kasusnya yang satu, di salah satu pondok pesantren lah ya, Pak, ya. Eee, jadi dengan si guru itu dia nggak nyambung, tapi
dia merasa kalau ibunya yang menjelaskan dia nyambung. Jadi alhasil ibunya ini ya menyempatkan waktu seminggu sekali datang dan menjelaskan gitu. Jadi 2 kasus ini artinya masalahnya tuh di penyampaian guru dan ketika, beda yang nyampaikan dia paham gitu, paham banget banget, malah nonjol Pak, gitu hasilnya. Itu saja sharing-nya gitu. Oke, ya Bu, terima kasih atas sharing-nya. Memang peran guru juga penting ya kan. Cuma kan kalau kita ambil kasus yang Ibu tadi dari SD, kemudian sekarang posisi SMP. Berarti kan banyak guru yang dia bisa ketemu modelnya. Ya benar Kak, para anak thinking ini gampang banget diatur kalau udah dikenalkan dan dibiasakan dengan aturan. Nggak perlu pakai merepet, tinggal ingatkan saja sama jadwal. Anak thinking auto patuh. Ya, menaklukkan anak thinking itu seperti kita di kantor, di perusahaan, pakai SOP aja semuanya. Saya mau nanya lagi, apakah bisa tes tipin untuk anak di bawah 1 tahun? Gimana Bu Farah? Bisa nggak Bu Farah? Bisa dicoba. Oke, Kalau boleh dicoba. Ya. iya, kalau bisa tersave, bisa dikirim ke server keluar hasilnya itu berarti bisa. Karena anak saya kemarin juga umur setahun kalau nggak salah yang kecil itu saya tes keluar hasilnya. Cuman memang kalau ke klien kita rekomendasikannya di atas 2 tahun ya. Iya. Buat meminimalisir ininya. Takutnya rewel gitu. Jadi makin sulit. Udahlah jarinya masih kecil terus makin sulit ngambil ini scan sidik jarinya. Tapi kalau mau dicoba aja. Ya, bisa dicoba. Saya juga pernah nyoba anak umur 9 bulan, kita coba tes. Kita begitu udah 4 tahun kita coba tes, hasilnya nggak berubah. Cuma betul untuk klien jangan bagus sih 2 tahun lebih di atas. Karena alat fingerprint itu direkomendasikan 3 tahun. Alatnya sendiri direkomendasikan dari pembuat alatnya untuk usia di atas 3 tahun. Itu kenapa itu dijadikan standar. Jika ortu dari Ibu Ratna, jika ortu anak feeling extrovert, jika ortu anak FE. Jika ortu anaknya FE. Dari dulu dididik keras oleh ortu dari si anak FE. Dan didikan ini diterapkan kepada anak feeling. Apakah itu berpengaruh pada MK anak tersebut? Gimana Bu Farah? Ibu Farah ngerti nggak pertanyaannya? Kok saya agak Bu Ratna bisa Oh ya, boleh. langsung bicara aja kalau memungkinkan. Biar tahu maksudnya. Saya juga dari tadi bacanya solver jadi agak bingung. Ya, boleh Bu Ratna. Kalau ada kesempatan untuk langsung bersuara, silakan Ibu Ratna. Apakah masih ada di tempat? Masih Bu Ratna. Maksudnya itu kakek dari si anak feeling. Maksudnya itu kakek. Dan... Oh, ada orang tua. Ya, kalau ada pertanyaan yang model gini agak... Ya, jadi ada orang tua biasa dididik keras solver. Nah, orang tua ini punya anak feeling ya sekarang. Nah, terus orang tuanya mau memperlakukan didikan yang sama saat dia dididik oleh orang tuanya dulu, oleh si kakeknya itu. Jadi orang tua yang pernah dididik keras ini mau mendidik keras juga ke anak feeling. Begitukah, Bu? Maksudnya? Sepertinya kayak gitu, solver. Oh, betul. Itu Mbak Farah. Ya. Apakah berpengaruh pada mesin kecerdasan anak tersebut? Nah, yang Ibu maksud ini apakah nanti mesin kecerdasan anaknya berubah atau karakternya ya, Bu? Maksudnya berubah? Pertanyaan Ibu ini. Ya. Karakternya, oke. Nah, kalau mesin kecerdasan sudah jelas ya, anaknya feeling extrovert. Nah, kalau karakternya, kemungkinan tadi ya Bu, karena lingkungan itu pengaruhnya 80%. Balik lagi kita yang bicara pedigree tadi. Jadi, saya juga punya teman dewasa feeling extrovert. Nah, pertama kali ketemu, terlihat seperti thinking banget. Dia sangat pinter, sangat tegas, selalu seperti menganalisa. Nah, begitu lama kenal, kami di surat tugas yang sama, saya lihat cara dia kerja, dan dia tuh di sela-sela waktu itu
curhat. Saya tuh sebenarnya males, saya bla bla bla. Oh, salah ini orang ini feeling nih. Nah, itu tahun depannya itu baru dia tes dan benar feeling. Ternyata pedigree keluarganya itu adalah keluarga akademisi. Neneknya saja itu guru besar. Ibunya itu orang tuanya dosen, istrinya dosen. Istrinya saja sudah S2, dia masih S1. Jadi pedigree keluarganya itu terbiasa dengan keluarga yang akademik sekali. Jadi kesan awalnya itu dia terlihat orang yang sangat akademik sekali. Dia feeling, tapi mikirnya ribet banget. Hal yang simple dibikin ribet, seribet-ribetnya. Karena dia sudah terbiasa di keluarga yang membuat semuanya itu diteliti gitu, dianalisa. Keluarga yang akademik itu kan lebih ke otak kiri ya, lebih ke thinking. Jadi kesannya saja di awal saya kenal kesannya itu thinking. Ternyata dia lama-lama saya lihat perilakunya, cara dia kerja, oh feeling. Begitu dites beneran feeling. Jadi apakah tadi pengaruh parenting itu mempengaruhi karakter anak terbentuknya, terlihat dari luarnya? Bisa jadi berpengaruh karena itu adalah lingkungan terbesar anak, 80% lingkungan dari pengaruh orang tua. Nah, tapi karena ini kan sudah tahu ya Bu, anaknya udah dites, anaknya feeling extrovert. Jadi sebisa mungkin tadi biar mudah parentingnya, mudah untuk si anak, nyaman untuk anak, nyaman juga buat orang tua, kita sesuaikan saja Bu dengan karakter si feeling. Jadi nggak perlu dididik keras, didiknya dengan kasih sayang. Nah, jadi mesin kecerdasan apapun sebenarnya itu bisa berprestasi di akademik asal dia mudah belajar ketika anak itu happy, bahagia. Nah, happy-nya anak itu dari mana? Dari makanan jiwanya. Sesuai sama bahasa cintanya. Nah, feeling itu, saya punya teman, ibunya thinking, anaknya feeling, anaknya diikutkan lomba, dan itu menang, juara terus. Lombanya bukan lomba mewarnai ya Bu, anak feeling diikutkan lomba sempoa, dan itu juara. Dan itu nyata, berkali-kali anaknya dilombakan. Ketika ditanya, kenapa sih kamu susah-susah, kenapa Kak mau banget ikut lomba sempoa? Iya, soalnya Kakak mau mempersembahkan kemenangan ini sebagai tanda cinta kasih kepada mami. Nah, jadi bukan berarti, walaupun dia bukan thinking, bukan berarti feeling nggak bisa berprestasi, Bu, di akademik bisa, tapi jalan masuknya tadi. Jadi si maminya yang thinking ini, dia selalu pintar ngecas tangki cintanya selalu penuh gitu, diisi terus. Sehingga anaknya itu selalu dalam kondisi bahagia, selalu kenyang makanan psikisnya tadi, bahasa cintanya dapat. Jadi disuruh belajar, ya belajar aja karena aku mau menunjukkan bahwa ini balasan cinta kasih sayang ke orang tuanya. Jadi nggak perlu dipakein cara keras, pakein cara si feeling aja lingkungannya. Karena dia tetap bisa berprestasi juga di situ. Mungkin seperti itu. Masih mute Solver. Ya, ini bagus banget nih jawaban dari Farah ya. Jadi apa namanya, persembahan rasa cinta anak kepada orang tua dengan memberikan prestasi yang disenangi orang tuanya. Seperti persembahannya B.J. Habibie yang feeling, membuat pesawat untuk Indonesia. Supaya anak-anak Indonesia ini ketika mendatangin orang tuanya, jaraknya yang jaraknya jauh, waktunya bisa cepat. Itulah alasannya B.J. Habibie membuat pesawat. Jadi karena ada cinta di situ. Nah, kalau orang tua mampu memasukkan nilai-nilai cinta itu di situ, anak itu bisa berprestasi karena alasan cinta, bukan karena alasan juara. Ada yang pernah tanya ke saya, seberapa persenkah keakuratan hasil tes Tiffin, Bu Mary Irawati? Silakan Bu Sarah. Bu Farah. Berapa persen keakuratannya? Nah, kalau akuratnya itu 95% Bu, karena kita nggak bisa nyebutin 100%, tidak ada yang sempurna ya. Tapi kalau mau dicoba, saya sendiri karena saya sensing ya butuh bukti, saya juga pernah coba mengulang tes, dan hasilnya sama Bu. Jadi 95% akuratnya. Oke. Keakuratan ini ada dua, keakuratan alat dan keakuratan faktual.
reliability sama, aduh kok saya lupa satu lagi. Nah, kalau keakuratan alat dari 304 ya kalau salah saya 304 yang dites, kemudian di retest ulang beberapa bulan kemudian dari 304 ini 3 yang berubah hasilnya. Jadi ini keakuratan alat. Kalau keakuratan faktual, realnya di lapangan, ketika kita jelaskan hasil tes tipinnya, dia merasa gue banget, nah itu ya hampir 95% orang-orang yang merasa dia gue banget. Ketika yang merasa tidak gue banget, kita kita gali lagi lingkungannya seperti apa. Nanti ketemunya di situ. Ini ada Ibu Erlina, Pak, Bu, barusan anak saya yang SE tanya ke saya, dia disuruh pilih keterampilan elektronik. Keterampilan elektronik, tata boga, desain grafis, seni. Oh, maksudnya keterampilan ini ada 3 pilihan ya, elektronik, tata boga, desain grafis. Seni ada 3 pilihan, musik, tari, seni rupa, dan bahasa. Lalu dia pilih elektronika, seni musik, dan ketutup. Seni musik dan apa ini? Dan salah satu bahasa. Nah, gimana saya mendampingi pilihan anak? Setahu saya, SE suka bergerak. Sementara elektronika lebih jarang gerak. Walaupun saya dulu milih elektronika. Nah, gimana nih Bu Farah? Silakan. Ibu Erlina ini apa? Saya lupa nih hasil tesnya. Nah, kalau nggak salah, feeling ya. Iya, FI, feeling introvert. Bu Erlina ini FI, Bu Farah. Oke. Jadi milihnya elektronika, seni musik, dan bahasa. Nah, kita bahas pilihannya dulu ya, karena ini sensing extrovert, dia sensing dan dia juga extrovert. Jadi besar sekali pengaruh dari respon terhadap pengaruh dari stimulus luar ya. Kemungkinan besar pilihannya juga terpengaruh dari orang sekitarnya. Jadi dia berminat karena ada contohnya. Nah, ini kan tadi Ibu bilang Ibu milih elektronika. Nah, anaknya niru karena dia udah punya data, ibunya pernah belajar elektronika, dia milih juga. Karena ini sensing ekstrovert. Terus bagaimana mendampinginya ya? Iya, maksud saya Ibunya tadi feeling apa, Bu? feeling introvert. Feeling introvert. Nah. Apakah saya biarkan dia memilih sesuai itu atau saya arahkan dia pilihannya yang lebih banyak bergerak gitu? Oh, masih boleh ganti ya? Iya, tapi kan maksudnya kalau itu kan pilihannya dia gitu kan? Gitu. Sementara kita tahu orang itu sukanya bergerak, takutnya nanti dia bosen gitu loh. Apa saya biarkan dia memilih dengan pilihannya, terus bagaimana saya harus mendampingi dia gitu. Memang kalau sensing itu bagusnya kalau di seninya seni yang tari ya, karena dia itu bergerak dan pakai energi gitu. Oke, kalau memang masih bisa diarahkan, masih diubah, nggak apa-apa Bu. Anaknya juga sensing extrovert, dikasih arahan. Nah, itulah bentuk dukungannya orang tua feeling ke anak sensing. Memberi support, memberikan arahan gitu. Jadi, kalau memang masih bisa diarahkan saja sesuai dengan potensi yang Ibu sudah tahu di anaknya gitu. Biar lebih mudah nanti. Sebenarnya kalau pun sensing dia milihnya elektronika ya takutnya nanti nggak optimal ya Bu ya. Jadi kalau memang masih bisa diarahkan saja. Nah, Ibu sebagai feeling, Ibu lah pemberi semangatnya. Jadi hampir mirip dengan saya sensing, Ibu saya feeling. Nah, dulu saya malah dikasih kebebasan. Saya mau SPMB zaman dulu, Bu. Zaman dulu bukan kayak sekarang kita bisa akses pakai internet di HP gitu ya, nyari-nyari tahu tentang jurusan gitu. Karena orang tua saya itu intuiting dan feeling, demokratis sekali. Anak itu diberi kebebasan, silakan kamu pilih sendiri. Nah, sayanya sensing, saya tidak punya banyak data gitu. Akhirnya saya milih jurusan dengan cara menyontek kakak dan abang saya.
Jadi jurusan yang saya pilih itu sama persis dengan kakak saya, abang saya, itu lagi, sampai kakak saya itu yang udah kerja nelpon ketika dia tahu saya lulus jurusan itu, saya dimarahin. Saya bukan dikasih selamat, saya dimarahin. Kenapa pilih itu lagi? Lulus kan katanya, gitu. Nah, jadi malah yang diharapkan sensing itu, apalagi sensing ekstrovert, dia malah mengharapkan arahan sebenarnya. Kalau menurut saya yang sensing ya, malah lebih mudah, jangan disuruh milih sendiri, jangan disuruh mikir, diarahkan saja. Kalaupun disuruh milih sendiri, tolong dikasih data-datanya gitu, referensinya gitu. Nah, kalau Oh, punya saya pun ketika saya sebenarnya salah jurusan ya. Saya milihnya dulu itu salah jurusan kalau dilihat dari hasil Steven sekarang, tapi alhamdulillah selesai. Nah, itu yang saya ingat, saya benar-benar disupport penuh sama ibu saya yang feeling. Nah, sensing ini kan ada walaupun terkesannya bisa mandiri ya, semuanya itu bisa dikerjain sendiri, tetap ada manjanya. Nah, disitulah fungsinya si ibu feeling ini. Jadi saya tuh capek. Untungnya saya sekolahnya itu kuliahnya tetap cuman jaraknya dekat, nggak terlalu jauh. Jadi bisa pakai angkot aja. Jadi pulangnya tetap ke rumah, nggak ngekos. Nah, disitulah saya selalu ngecas. Saya kalibrasi, pusing-pusing pulang dari kampus. Di rumah udah disiapin makan, sambil diajak cerita, saya disupport, saya cerita apa tuh pokoknya disupport terus sama feeling, sama ibu saya yang feeling. Nah, di situ akhirnya saya selesai gitu. Jadi, tapi yang saya rasakan ketika saya udah tahu Steven, oh saya dulu tuh kurang diarahkan, milih sendiri nggak bisa, jadi saya nyontek aja gitu. Nah, ketika saya menjalaninya berat, ya, alhamdulillahnya saya disupport penuh sama ibu feeling. Ibu feeling saya benar-benar melakukan tugasnya ya, menjadi coach terbaiknya si sensing, memberikan dorongan motivasi. Gitu. oke. Kemungkinan dia nyontek saya kayaknya itu karena saya juga Iya, suka musik. soalnya sensingnya ekstrovert pula. Ya. Iya. Jadi saya kasih jelasin aja ya. Ini kayak Iya, begini dari penjelasan itu istilahnya dia banyak dikasih data gitu ya. Sehingga iya nanti dia dikasih bisa milih penjelasan. sendiri gitu ya. Yang menurut Iya. dia pas gitu ya. Atau kalau mau langsung di ini aja, pilih tari aja gitu. Nggak Seni apa-apa tari. gitu mamanya langsung vote. Kamu seni tari aja karena mau begini. Nggak Nggak tersinggung apa-apa. anaknya. Karena Enggak, bapaknya ini karena ibunya feeling, jadi mengambil keputusan memikirkan dengan perasaan ya. iya. Enggak apa-apa. Karena Enggak bapaknya apa-apa. juga bilang jangan di anak itu dibiarkan aja memilih. Jangan jangan di apa itu misalnya ini kamu begini, ini begini jangan. Diarahkan. Ya, Ya. kalau anak ibu otak atas biarin Bu memang. Jangan ibu yang ini. Biarin aja dia mandiri, pilih sendiri. Tapi kalau anaknya sensi nggak apa-apa ibu kasih arahan. Oh, oke. Arahin. Iya. Makasih Mbak Farah. Iya, sama-sama. Sensing itu cetakan, Bu. Jadi mau dicetak seperti apa bisa. Nah, tinggal kita bikin cetakan yang benar. Gitu. Nggak apa-apa sebenarnya dia niru kita gitu ya. Kalau nirunya benar nggak apa-apa. Nah, kalau dia elektronik kan nirunya salah. Lebih benar kan tari. Itu keterampilannya ada 3 itu. Tata boga, elektronik, desain grafis. Saya pusing juga. Ini mana yang bergerak ya? 3-tiganya kan diem itu kan. Iya nggak? Kalau dari 3 pilihan ini tata boga ya, Bu Farah Lebih ya. dekat, iya, lebih dekat ke makanan. Dekat ke makanan. Oh, dia tukang Iya. makan itu ya? Salah satu Caranya. kalibrasinya soalnya makan enak gitu. Oh, Makan jadi cantik. selain gerak, dia arahnya kan makan itu ya? Ya. Ini biar jadi wawasan buat teman-teman yang lain. Elektronik ini untuk orang kiri. Yang thinking atau intuiting, ini bisa. Tata boga ini bisa sensing, insting, itu bisa. Dan desain grafis ini intuiting. Musik, musik ini bisa feeling, Insting. Ya. feeling dan insting. Tari ini sensing. Seni rupa ini pasti intuiting. Nah, kalau bahasa apapun itu sensing bisa. Feeling juga bisa. Karena itu banyak menghafalnya kan kalau bahasa ya. Itu cocok untuk sensing ya. Iya. Vocabnya ya. Vocabnya. Makanya saya nggak terlalu khawatir kalau soal bahasa.
Dia milih apa aja saya nggak peduli karena kan itu kebanyakan menghafal ya. Gitu. Oke lah kalau gitu. Makasih ya Pak ya. Kasih Bu Farah. Iya, sama-sama, Bu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu Farah, karena tidak ada lagi yang raise hand. Ini suami saya merasa tidak gue banget. Apakah perlu tes ulang, Bu Farah? Dari Bu Mary. Kalau tes ulang sepertinya tidak perlu solver. Jadi hasil tesnya itu tidak salah. Mungkin penjelasannya yang mungkin belum masuk. Masih butuh penjelasan yang sesuai dengan komunikasinya, gaya komunikasinya si suaminya mungkin solver. Atau lebih bagus gini ya Bu Farah, ambil private session lagi dengan promotor yang ngetes daripada tes ulang. Iya. Karena kan private session biayanya setengah biaya tes. Jadi nanti dengan private session lagi dengan promotornya yang lama, kalau masih bisa dihubungi, kalau nggak bisa cari promotor yang lain. Bu Farah bisa dihubungin tuh untuk ngambil private session. Bisa via Zoom. Kalau jauh pakai via Zoom, kalau dekat ya bisa langsung datang ke lokasi. Tadi ada yang masih satu lagi resen, boleh saya kasih kesempatan Ibu Eti ya? Bu Eti, Iya. biarin silakan Bu. Tadi saya tertarik dengan yang pertanyaan tadi Pak Ferry yang tentang pemilihan jurusan tadi gitu ya, si Ibu tadi gitu. Kalau misalnya nih Pak Ferry dikaitkan dengan kan tuh kalau sensing kan tuh lambangnya uang tuh kan. Kalau misalnya kita mengarahkannya dikaitkan dengan uang, cuan gitu kan, apakah bisa gitu Pak? Jadi kalau saya misalnya, ya benar, tadi pengen sharing kecenderungannya ke tata boga, karena kalau dilihat dari 3 pilihan itu yang cepat menghasilkan uang itu, ya tata boga gitu kan, seperti itu. Jadi kalau misalnya nih, jadi pertanyaannya tuh kalau misalnya kita kaitkan dengan masalah ya ke entrepreneur-nya kan karena lambangnya uang tadi itu, bisnis itu gimana menurut Pak Ferry? Terima kasih. Dengan asumsi anaknya sensing extrovert juga ya? Ya, sensing kan lambangnya Oh uang, Pak. iya, sorry. Enggak. Bisa Bu, nanti tata boganya dia jadi pedagang. Ya. Maksudnya pemilihan jurusan itu mungkin bisa kalau salah satunya mungkin kali ya Pak Ferry ya, bisa kita kaitkan ke apa namanya, orang sensing kan cenderung ke apa ya, cuan. Chemistry-nya ya. Iya. Sesuatu yang menghasilkan uang gitu kan, lebih cenderung ke situ. Iya, dia tetap boga, nanti apa yang dia buat, apa yang dia masak, kue yang dia masak, dia pamerin, bisa dia jual, bisa juga. Iya. Kenapa nggak cocok elektronik? Saya kan kebetulan STM. Elektronik itu harus ada logikanya, Bu. Harus jago di logika. Betul. Karena dia logis masuk banget. Nah, orang sensing ini bicara logika itu mesti bicara pengulangan. Closing statement-nya untuk anak thinking, kuncinya tadi itu di aturan, kuncinya tadi di tata pengakuan. Jangan sampai anak thinking ini tidak mendapatkan kemenangan atau pengakuan itu, gitu. Nah, biasakan dia dengan aturan. Jadi kalau sudah biasa dengan aturan dari kecil, dia lebih mudah untuk teratur ke depannya. Nah, untuk secara umum, jadi kita kembali lagi bagaimana bisa menaklukkan anak, ya pastinya kita harus memahami karakternya. Nah, cara termudahnya itu dengan tes Stephen. Kalau tes Stephen, apakah anak saja? Lebih baik lagi dengan orang tuanya. Jadi lebih mudah kita untuk framing parentingnya. Gitu. Kalau mau tes, silakan hubungi tes Stephen promotor yang bawa Anda ke Zoom ini, nanti bisa langsung dibantu untuk tes di situ.